Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Kali ini aku mau membahas soal pedagogik PPG, materinya random ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan info berkenaan dengan PPG baik UP maupun pretest. Nah, bagi teman-teman yang merasa udah request membahas soal teori psikoanalisis, etologi, dan ekologi ya teman-teman, silahkan dicek di video aku sebelumnya udah aku upload pembahasannya. Jadi contoh soalnya juga aku pakai beberapa. Nah, sebelum kita masuk ke soal di video kali ini, jadi kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu seperti biasa. Kita berdoa semoga nanti kita bisa diberikan kemudahan dalam tes PPG ya teman-teman, baik pretest maupun UP. Dan juga apa yang telah teman-teman pelajari selama ini nanti bisa bermanfaat saat tes seperti itu ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Kita bahas soal yang pertama, salah satu KD dalam mata pelajaran seni musik adalah memahami dasar bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Salah satu indikatornya adalah mendeskripsikan teknik bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Maka evaluasi yang cocok digunakan guru seni budaya adalah A. Tes tulis mengenai teknik bernyanyi dengan dua suara, B. Tes lisan mengenai jenis musik yang ada di Indonesia, C. Tugas proyek menciptakan lagu dan musik secara berkelompok, D. Tugas menampilkan nyanyian daerah secara berkelompok, E. Observasi sikap dalam bernyanyi dengan dua suara atau lebih. Nah, kita lihat ya teman-teman, KD-nya adalah memahami dasar bernyanyi dengan suara atau lebih. Lalu ada indikatornya juga mendeskripsikan ya teman-teman. Nah, memahami ini C2, lalu mendeskripsikan ini masih C2 juga. Nah, C2 ini adalah tingkatan kognitif ya teman-teman. Berarti seharusnya evaluasinya atau penilaiannya adalah penilaian kognitif atau pengetahuan. Nah, kita eliminasi ya teman-teman yang bukan penilaian pengetahuan. Jadi proyek ini keterampilan. Lalu juga tugas menampilkan nyanyian daerah seharusnya ini penilaian kinerja atau unjuk kerja ya teman-teman, juga penilaian psikomotor. Lalu observasi sikap ini adalah afektif. Nah, tinggal dua teman-teman, yang mana antara A dan B. Yang A tes tulis mengenai teknik bernyanyi dengan dua suara. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan tes tulis karena penilaian pengetahuan itu kan ada tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, opsi yang B juga tes lisan merupakan penilaian kognitif. Di sini mengenai jenis musik yang ada di Indonesia, tidak cocok ya teman-teman dengan KD-nya. Jadi KD-nya adalah bernyanyi dengan dua suara atau lebih. Lalu indikatornya adalah teknik bernyanyi dengan dua suara atau lebih. Cocok opsi yang A ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2, seorang guru akan menugasi peserta didiknya untuk mensintesis penyebab berbagai kasus kenakalan remaja yang pernah terjadi di berbagai wilayah tanah air dari waktu ke waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru memilih bahan berbasis ICT. A. Blog yang diperoleh siswa, B. Buku siswa yang di-download, C. Berita melalui internet, D. Masalah kontekstual di sekitar siswa, E. Kasus nyata yang berasal dari WhatsApp. Nah, ICT di sini kan kepanjangannya adalah Information and Communication Technology ya teman-teman. Jadi teknologi informasi dan komunikasi, seharusnya di situ berkenaan dengan teknologi, lebih tepatnya lagi tentang internet ya teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman opsi yang cocok sesuai dengan ini. Jadi berbagai kasus kenakalan remaja seperti itu yang menggunakan teknologi informasi. Jadi opsi yang A, blog yang diperoleh siswa, bisa jadi, namun ini tidak jelas ya teman-teman, blognya itu memuat berita apa seperti itu. Jadi opsi A salah. Buku B, buku siswa yang di-download juga tidak jelas. Nah, opsi yang C, berita melalui internet, ini yang bisa ya teman-teman. Jadi kalau berita berarti kan jelas ya teman-teman, beritanya berkenaan dengan kasus kenakalan remaja yang terjadi seperti itu. Jadi kita ambil di internet kasus-kasusnya apa aja. Jadi nanti bisa kita sintesis penyebab
kasus-kasus tersebut seperti itu. Nah, opsi yang D masalah kontekstual di sekitar siswa ini tidak menggunakan ICT, lalu juga opsi E di situ tidak menggunakan ya teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang C di sini. Soal nomor 3, siswa mengamati dan mengidentifikasi serta menuliskan bagian dan fungsi dari tumbuhan. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait dengan contoh kegiatan pembelajaran tersebut? A. Menerapkan unsur TIPEK karena mencakup kemampuan teknologi dalam pembelajarannya. B. Menerapkan unsur STEAM karena mengandung unsur sains dan teknologi dalam pembelajarannya. C. Menerapkan unsur HOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat tinggi. D. Menerapkan unsur LOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat rendah. E. Menerapkan unsur 4C karena kegiatan pembelajarannya menuntut siswa kreatif dan kolaboratif. Kita lihat di soal kegiatan pembelajarannya adalah mengamati, mengidentifikasi, dan menuliskan. Nah, ini semuanya KKO di C1 ya teman-teman. Jadi masih di pengetahuan seperti itu tingkatan kognitifnya. Jadi ini tidak HOTS. Yang ada HOTS-nya ini pasti salah ya teman-teman. Nah, jadi kemungkinan yang ini. Karena C1 itu masih LOTS. Jadi C1, C2, C3 itu masih LOTS. Nah, kita buktikan di opsi yang lainnya itu salah jawabannya ya teman-teman. Yang A menerapkan unsur TIPEK karena mencakup kemampuan teknologi dalam pembelajarannya. Tidak ada ya teman-teman, hanya mengamati, mengidentifikasi, menuliskan bagian dan fungsi dari tumbuhan. Tidak dijelaskan kegiatannya menggunakan teknologi apa. Jadi kalau TIPEK ini pasti bukan. Karena TIPEK di sini kan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran ya teman-teman, seperti itu. Lalu juga STEAM, ini ada sains dan teknologinya. Tidak ada ya teman-teman. Jadi opsi yang B juga salah. Lalu opsi yang E di situ 4C. Nah, 4C itu ada kreatif and kolaboratif ya teman-teman. Yang lainnya adalah critical thinking dan juga communication. Nah, di sini katanya ada kreatif dan kolaboratif. Nah, tidak ada ya teman-teman. Jadi tidak dijelaskan bahwa siswa di situ membuat sesuatu, lalu juga tidak dijelaskan secara berkelompok. Jadi tidak menunjukkan itu kreatif dan juga kolaboratif. Jadi di sini udah pasti jawabannya adalah opsi yang D. Karena emang LOTS ya teman-teman masih C1. Soal nomor 4, namun sebelum itu aku mau ngingetin bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan PPG baik pretest maupun UP. Dan aku juga mau mendoakan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel aku, semoga lulus nanti saat tes ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu Assessment of Learning, Assessment for Learning, and Assessment as Learning. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai pendekatan penilaian adalah Assessment of Learning merupakan penilaian yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. B. Ulangan akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional merupakan contoh Assessment for Learning. C. Assessment for Learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. D. Tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. E. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian. Nah, sebelum kita menjawab ya teman-teman, nah mungkin bagi teman-teman yang udah paham banget materi ini akan menemukan jawabannya dengan sangat mudah. Namun di sini akan aku bahas terlebih dahulu ya teman-teman. Siapa tahu ada dari teman-teman di sini yang belum mengerti dan juga belum pernah mengetahui berkenaan dengan assessment ini. Jadi di sini ada 3 assessment ya teman-teman. Yang pertama adalah assessment as learning. Jadi assessment sebagai proses pembelajaran. Jadi kata S di sini adalah sebagai ya teman-teman. Nah, assessment as learning ini bertujuan untuk merefleksi proses pembelajaran dan peserta didiknya ini dilibatkan secara aktif dalam kegiatan assessment ini. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri dan temannya. Jadi, di sini ciri-cirinya adalah semua penilaian diri dan juga penilaian antar teman, yaitu penilaian afektif ya teman-teman. Kalau penilaian diri dan antar teman ini termasuk kepada assessment as learning. Nah, fungsinya adalah untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik seperti itu. Jadi, peserta didiknya itu dilibatkan secara aktif.
tidak hanya guru saja seperti itu. Nah, selanjutnya adalah assessment for learning. Jadi, assessment untuk proses pembelajaran. Jadi, assessment for learning ini tujuannya adalah sebagai alat ukur mengetahui pencapaian hasil peserta didik, merefleksi pembelajaran dan menjadi umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran. Jadi, tujuan utamanya ini ya teman-teman, merancang perbaikan proses pembelajaran. Jadi, masih bisa diperbaiki seperti itu. Hasilnya tidak final. Jadi contoh penilaian formatif itu masuk kepada assessment for learning ini. Jadi seperti kuis, tugas individu maupun kelompok di kelas, presentasi setiap harinya misalnya tugas-tugas itu masuk kepada assessment for learning ya teman-teman. Nah yang terakhir ada assessment of learning. Jadi asesmen pada akhir proses pembelajaran. Nah, jadi dilaksanakan di akhir pembelajaran setelah pembelajaran sudah selesai seperti itu. Karena di sini sebagai alat ukur pencapaian hasil dan dapat dipertimbangkan sebagai nilai rapor karena sifatnya itu sudah menentukan hasil belajar siswa ya teman-teman, bukan untuk memperbaiki prosesnya lagi, tidak seperti assessment for learning tadi. Contohnya yang formatif tadi ya teman-teman. Berarti untuk yang assessment of learning ini contohnya adalah semua penilaian sumatif seperti UN, UAS dan penilaian akhir semester ini masuk kepada assessment of learning ya teman-teman, yang sifatnya sudah final, tidak untuk memperbaiki lagi tapi sudah menentukan hasil belajar siswa, pencapaian siswa seperti itu. Nah ini adalah 3 assessment. Jadi untuk soal nomor 4 ini mana yang benar ya teman-teman, yang tepat seperti itu. Jadi bukan kecuali, yang ditanya yang tepat pasti ada satu yang tepat. Kita lihat opsi yang assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. Ini salah ya teman-teman. Karena yang dilaksanakan saat proses pembelajaran itu adalah assessment for learning, bukan assessment of learning. Kalau assessment of learning itu di akhir saat pembelajaran udah selesai. Opsi yang B ulangan akhir semester, ujian sekolah dan ujian nasional merupakan contoh assessment for learning. Ini juga salah. Seharusnya ini semua merupakan assessment of learning. Opsi yang C, assessment for learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, ini juga salah. Jadi kebalik ya teman-teman dengan opsi yang A. Jadi salah. Opsi yang D, tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh assessment as learning. Nah, salah juga ya teman-teman. Seharusnya itu masuk kepada assessment for learning. Kalau yang as learning tadi sebagai ini ya teman-teman. Jadi penilaian diri dan antar teman contohnya tadi. Nah, jadi opsi D juga salah. Nah, menyisakan opsi yang E itu pasti jawabannya. Kita pastikan dalam assessment as learning peserta didik juga dilibatkan, betul, karena ada penilaian diri dan juga penilaian antar teman. Soal nomor 5 merupakan soal kepribadian dalam pretest ya teman-teman. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dan saran dari wali murid dalam mendidik putra-putrinya. Namun guru harus bisa mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah A. Memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana selengkap-lengkapnya. Nah, di sini kan sebagai seorang guru ya teman-teman. Jadi untuk memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana selengkap-lengkapnya ini bukan tugas seorang guru ya teman-teman. Jadi itu bukan. Opsi yang B, menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa. Nah, kita bagus menerima kritik dan saran dan juga masukan. Namun tidak semuanya juga ya teman-teman seperti itu. Yang akan cocok diterapkan dalam mendidik siswa. Jadi opsi yang B ini kurang tepat. Opsi yang C, memvakumkan kegiatan ekstra menjelang ujian akhir agar siswa fokus belajar. Nah, ini juga tidak ya teman-teman. Opsi yang D, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai kesepakatan dengan wali murid. Nah, ini mirip dengan opsi yang E, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Nah, ini benar ya teman-teman. Jadi dibanding opsi D di sini lebih baik opsi yang E. Jadi kita harus mengikuti perkembangan ya teman-teman dan juga kebutuhan siswa. Jadi buat apa kita memberikan layanan pendidikan kalau itu sudah
ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu, bukan hanya sesuai dengan kesepakatan wali murid. Jadi opsi yang paling tepat di sini adalah opsi yang E. Soal nomor 6, Pak Dora menyusun RPP dengan KD memperagakan kalimat saran. Agar dapat memenuhi prinsip pembelajaran abad 21, salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat diterapkan oleh Pak Dora dan mencerminkan penerapan 4C dan HOTS adalah A. Siswa bersama guru membahas materi kalimat saran yang baik dan benar. B. Semua kelompok saling mengomentari terkait kalimat saran yang dibuat. C. Siswa berkelompok menulis kalimat saran dengan kreatif dan inovatif. D. Siswa bersama-sama menyimak kalimat saran melalui video YouTube. Dan yang E, kelompok mengerjakan tugas menyampaikan dan menyimpulkan kalimat saran. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman. 4C itu kalau teman-teman ingat, jadi C yang pertama adalah collaboration. Jadi kolaborasi, menuntut kolaborasi antar siswa. Jadi akan banyak kegiatan berkelompok seperti itu, bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, C yang kedua adalah critical thinking, jadi berpikir kritis. Jadi kalau berpikir kritis itu seharusnya berdiskusi kegiatannya, tanya jawab, memberikan masukan, kritik dan saran seperti itu ya teman-teman. Juga dibarengi dengan problem solving di situ, penyelesaian masalah. Berarti kan tingkatan berpikirnya sudah tidak simpel lagi, jadi lebih kepada hot seperti itu, menemukan solusi untuk memecahkan masalah. C yang selanjutnya yang ketiga adalah creativity, gandengannya dengan innovation. Jadi kreativitas dan inovasi, harus kreatif dan inovatif seperti itu. Yang terakhir adalah communication, jadi kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, itu adalah 4C. Dan mengenai HOTS di sini, jadi berpikir tingkat tinggi ya teman-teman, mencakup tingkatan kognitif C4, C5, dan C6. Jadi kalau C1, C2, dan C3 itu adalah LOTS masih ya teman-teman. Jadi tidak berpikir tingkat tinggi, masih rendah ya teman-teman, tidak sukar seperti itu, tidak memerlukan pemikiran tingkat tinggi. Jadi kalau C4 itu sebagai ini ya teman-teman, kita ingat-ingat saja C4 itu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Nah, setelah kita sudah paham 4C dan HOTS di sini, kita kembali kepada soal. Opsi yang A, siswa bersama guru membahas materi kalimat saran yang baik dan benar. Nah, hanya membahas materi kalimat saran dan benar. Kita kaitkan dengan 4C terlebih dahulu. Jadi, di sini tidak ada kegiatan kelompok ya teman-teman, otomatis collaboration-nya tidak ada. Mungkin bisa jadi ini communication ya teman-teman, antara guru dan siswa saja seperti itu. Lalu HOTS-nya juga tidak ada ya teman-teman, karena hanya membahas materi, jadi mendengarkan saja dari guru. Opsi yang B di situ kelompok saling mengomentari terkait kalimat saran yang dibuat. Nah, ini ya teman-teman, kalau saling mengomentari di sini communication ada, juga kelompok di sini collaboration. Lalu hotnya di situ tidak begitu jelas ya teman-teman. Jadi mungkin saja karena di sini materinya adalah kalimat saran, jadi saran yang baik bagaimana, saran yang kurang tepat bagaimana kalimatnya seperti itu. Jadi tidak terlalu memerlukan pemikiran tingkat tinggi ya teman-teman. Opsi yang C, siswa berkelompok menulis kalimat saran dengan kreatif dan inovatif. Nah, di sini kelompok ini sudah masuk ke 4C. Jadi bisa collaboration di situ. Menulis di sini masih lots, jadi masih C1 seperti itu. Dan kreatif inovatif ini sebenarnya juga masuk kepada 4C, namun HOTS-nya tidak masuk. Opsi yang D, siswa bersama-sama menyimak kalimat saran melalui video YouTube. Nah, hanya menyimak, jadi simple aja kegiatannya. Lalu juga 4C-nya tidak ada ya teman-teman. Opsi yang E ini pasti jawabannya, karena opsi A sampai D itu sudah salah. Kelompok mengerjakan tugas menyampaikan dan menyimpulkan kalimat saran. Mengapa ini bisa masuk kepada 4C dan HOTS? Jadi kelompok di sini kan masuk kepada yang collaboration ya teman-teman, berkolaborasi dengan kelompok. Mengerjakan tugas, tugasnya adalah menyampaikan. Nah, menyampaikan di sini sudah ada unsur communication dan menyimpulkan kalimat saran. Nah, menyimpulkan di sini salah satu KKO dalam C5 mengevaluasi ya teman-teman. Jadi di sini udah bisa masuk ke 4C dan juga HOTS. Nah, di sini udah aku rangkumkan ya teman-teman. Jadi untuk yang A itu 4C-nya ada communication namun lots.
Opsi yang B itu ada critical thinking, karena saling mengomentari berarti kan berpikir kritis, collaboration dan communication aja. Jadi untuk HOTS-nya belum ya teman-teman, tidak jelas. Opsi yang C di situ untuk 4C-nya ada creativity and innovation, lalu juga collaboration. Namun di situ masih lots. Opsi yang D juga lots, nah yang masuk adalah opsi yang E. Soal nomor 7, ketika guru mendapatkan penugasan di daerah terpencil dalam suatu wilayah Indonesia, maka tindakan yang menunjukkan kecintaan pada profesinya adalah A. Meminta izin kepada anggota keluarga besar untuk menjalankan tugas. Nah, di sini bisa aja dilakukan ya teman-teman, namun tidak terlalu menunjukkan kecintaan pada profesi di sini. Jadi untuk menjalankan tugas kan memang udah kewajibannya seperti itu. Opsi yang B menjalankan hobinya, menjelajah daerah baru untuk menambah pengalaman. Nah, ini bisa aja dilakukan ya teman-teman, namun tidak berkaitan dengan profesinya. Jadi kan hobi ini di luar profesi. Opsi yang C mempercantik lingkungan sekolah untuk menambah aktivitas. Nah, bisa jadi juga ya teman-teman, namun tidak terlalu ada pengaruhnya juga. Opsi yang D menemani siswa berkreasi untuk menghilangkan kejenuhan habis belajar juga tidak ya teman-teman. Ini lebih kepada peserta didik. Jadi bukan kecintaan pada profesi. Nah, yang paling betul itu adalah opsi yang E, mengajar dengan tekun di daerah terpencil sebagaimana mestinya. Nah, mengajar ini kan memang tugas kita. Jadi kita profesional ya teman-teman. Jadi mengajarnya dengan tekun walaupun di tempat terpencil sebagaimana mestinya, yaitu dengan tekun, dengan penuh tanggung jawab, dan hal-hal positif lainnya seperti itu. Nomor 8, siswa mampu melakukan membaca surat Al-Fatihah. Deskriptor penilaian: A. Membaca dengan mahjul huruf, 2. Membaca dengan tajwid, 3. Membaca dengan panjang pendek, 4. Membaca dengan tahsin, 5. Membaca dengan tartil. Uraian tersebut adalah alat penilaian untuk A. Untuk kemampuan, B. Tes psikomotor, C. Unjuk kerja, D. Sikap dalam membaca Al-Quran, E. Diskusi mengenai surat. Nah, di sini kan deskripsi penilaiannya adalah dapat membaca dengan mahjul huruf, lalu juga dengan tajwid, panjang pendeknya ini berarti aturan-aturannya ya teman-teman ini berkenaan dengan rubrik seharusnya. Jadi rubrik penilaian psikomotor, lebih tepatnya adalah penilaian praktik, lalu juga unjuk kerja atau kinerja. Nah, jadi yang betul itu adalah opsi yang C. Nah, tes psikomotor betul, namun tidak dijelaskan jenisnya apa. Kan tes psikomotor itu banyak. Jadi ada unjuk kerja, lalu juga ada produk, proyek, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang lebih spesifik aja. Jadi opsi yang betul untuk soal nomor 8 ini adalah opsi yang C. Soal nomor 9. Nah, ini materinya adalah PTK. Waduh, banyak banget ini ya teman-teman. Jadi panjang lebar kali tinggi nih kalimatnya. Kita bacakan terlebih dahulu. Pak Dio mengajar di SMP Cinta Damai. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat pasif. Tampak kebanyakan mereka menunjukkan sikap individualis dan sibuk dengan dirinya sendiri. Pak Dio mengajarkan materi dengan menayangkan PPT interaktif yang menarik, mengharapkan siswanya fokus dan tertarik mengikuti pelajarannya. Namun masalah tersebut terus berulang. Akhirnya Pak Dio berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran kooperatif yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dio adalah, nah langsung aja biar nggak lama ya teman-teman, yang ditanyakan adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Jadi kalau misalnya rumusan masalahnya ini ya teman-teman, apakah metode atau model pembelajaran project based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa seperti itu. Nah, hipotesisnya berarti model pembelajaran project based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa seperti itu. Pokoknya dugaan sementaranya. Jadi opsi yang A, siswa kelas 7 SMP Cinta Damai mampu fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, tidak dijelaskan ya teman-teman di sini kan menunjukkan sikap individualis dan sibuk dengan dirinya sendiri. Ini masalahnya seperti itu. Lalu juga sangat pasif. Nah, di sini udah betul mampu fokus dalam kegiatan pembelajaran, namun dengan menggunakan metode atau media apa? Jadi tidak ada solusinya di situ. Opsi yang A ini salah. Opsi yang B, siswa kelas 7 aktif mengemukakan pendapat mengenai materi secara berkelompok. Nah, di sini juga yang tadinya pasif udah aktif mengemukakan pendapat. Namun
ini menggunakan metode atau media apa? Karena PTK itu kan biasanya berkenaan dengan strategi, model, media, atau juga metode ya teman-teman, lebih umumnya seperti itu. Jadi opsi yang B ini juga salah. Opsi yang C, PTK penerapan model jigsaw di kelas 7 dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. Nah, kalau seperti ini udah disebutkan ya teman-teman jigsaw metodenya, namun tidak seperti itu ya teman-teman, tidak bisa dugaan sementaranya itu udah dikatakan dapat diselesaikan dalam 2 siklus. Kita tidak pernah tahu. Jadi kalau misalnya tidak mencapai target akan dilanjutkan ke siklus berikutnya. Jadi tidak boleh sifatnya itu tidak jujur ya teman-teman. Jadi PTK itu harus jujur sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi opsi yang C ini salah. Opsi yang D, tim games turnamen meningkatkan hasil belajar siswa SMP Cinta Damai. Nah, di sini tampak betul untuk dijadikan hipotesis. Namun kan masalahnya bukan hasil belajar siswa. Masalahnya adalah siswanya sangat pasif, lalu juga menunjukkan sikap individualis dan sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi opsi D juga salah. Nah, opsi E di sini adalah jawabannya ya teman-teman. Jadi sudah disebutkan metodenya. Jadi metode snowball throwing dapat meningkatkan keaktifan siswa. Nah, yang sebelumnya pasif jadi aktif. Lalu juga di sini lengkap ya teman-teman. Jadi keaktifan siapa? Jadi kan kalau PTK itu kan memang bersifat khusus. Jadi siswa kelas 7 SMP Cinta Damai. Jadi opsi E ini cocok dijadikan hipotesis dalam PTK Pak Dio. Jawabannya adalah opsi yang E. Informasi saja bahwa metode jigsaw, tim games turnamen, snowball throwing ini masuk kepada model pembelajaran kooperatif semua ya teman-teman, karena di situ dituntut kerja sama kelompok dan juga kolaborasi. Jadi pasti dikerjakan dalam kelompok. Paling tidak minimal itu 2 orang, kalau bisa lebih ya teman-teman. Jadi di situ udah cocok dengan ilustrasi di soal. Opsi yang E. Nah, yang terakhir ada kuis. Melati adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha Melati dan terkadang memberikan acungan jempol saat Melati menjawab pertanyaan dengan benar. Maka yang dilakukan oleh guru tersebut menganut teori dari... Nah, aku kasih clue ya teman-teman. Jadi untuk tepuk tangan, acungan jempol ini kan salah satu bentuk reward. Jadi hadiah ya teman-teman. Kalau berkenaan dengan reward and punishment, hadiah dan hukuman itu berkenaan dengan teori belajar behavioristik. Nah, untuk tokohnya siapa? Silahkan dicari tahu sendiri ya teman-teman. Jangan melihat modul, jangan nyontek di Google. Silahkan langsung ketik di kolom komentar. Jadi nanti yang jawabannya benar akan aku sematkan. Sampai di sini semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.